Film ini menceritakan tentang kakak beradik yang mencari tahu penyebab kematian ayah mereka. Mereka lalu pergi ke kampung halaman si ayah untuk mencari tahu masa lalu si ayah. Film diawali dengan Hamdan yang terlihat sangat ketakutan dan melompat dari loteng rumahnya. Setelah itu, Hamdan dibacok pria bertopeng. Tidak lama kemudian, kedua anak Hamdan, yaitu Raka dan Naya, datang. Mereka berdua menemukan Hamdan tewas dengan keadaan yang aneh. Karena hujan deras, jenazah Hamdan akan dimakamkan esok saja. Pak RT dan warga lainnya segera pulang. Saat Raka akan beristirahat, Raka heran melihat pintu kamar ayahnya terbuka sendiri. Saat Raka mengecek kamar ayahnya, ia tidak sengaja menemukan foto keluarga ayahnya. Naya diganggu makhluk menyeramkan dan ia memberitahu Raka. Tapi saat Naya dan Raka mengecek jasad ayah mereka terkejut melihat jasad si ayah sudah menghilang. Raka menunjukkan barang-barang milik ayahnya. Raka yakin si ayah melakukan ritual ilmu hitam. Raka lalu mengajak Naya untuk pergi ke desa si ayah agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, Raka dan Naya tidak pernah tahu siapa ibu mereka dan siapa kakek dan nenek mereka. Setibanya di desa itu, mereka dibantu Ayu untuk menuju ke rumah Rajimah yang merupakan nenek mereka. Saat mereka menuju ke rumah Rajimah, tiba-tiba Naya dijigongi oleh weton. Tidak lama kemudian mereka tiba di rumah Rajimah. Mereka memberitahu Rajimah bahwa mereka adalah anak-anak Hamdan. Mereka memberitahu Rajimah tentang kematian Hamdan yang aneh. Rajimah mengatakan bahwa Hamdan dulu memang penganut ajaran sesat. Rajimah menyarankan mereka untuk menginap selama beberapa hari untuk mengikuti perayaan panen desa. Saat Naya sedang tertidur, tiba-tiba ia bermimpi buruk. Naya lalu memakai kalung jimat milik ayahnya. Setelah itu, Naya mengalami hal aneh lagi. Tiba-tiba ia terbangun di tempat lain. Tiba-tiba saja ia mendengar suara ayahnya meminta tolong. Raka kebingungan melihat Naya tertidur di luar. Naya bertanya tentang keberadaan goa di desa itu, tapi si nenek mengatakan di desa itu tidak ada goa. Tanpa sepengetahuan Rajimah, Raka dan Naya lalu pergi mencari goa yang ada di mimpi Naya. Saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba Raka menghilang. Dan Raka tiba-tiba ada di goa yang diceritakan oleh Naya. Dan di goa itu, Raka dikejutkan oleh makhluk menyeramkan. Sementara itu, Naya kembali ke desa untuk mencari Raka. Saat akan bertanya kepada Ayu, Naya terkejut melihat Ayu sedang memotong-motong dagingnya. Saat sedang berlari, Naya bertemu lagi dengan weton. Weton terlihat ingin memberitahu sesuatu, tapi Naya terus berlari. Dalam pelariannya, Naya tiba-tiba jatuh ke jebakan. Dan kelapa yang jatuh tiba-tiba berubah menjadi wajah ayahnya. Naya lalu ditolong dan diantar pulang oleh Sugeng. Sugeng berjanji akan menolong Naya pulang ke kota. Tapi Naya tidak boleh memberitahu siapapun. Dan besok mereka akan bertemu di depan desa jam 3 pagi.
Sesampainya di rumah Rajimah, Naya melihat Raka sudah ada di rumah sambil memakan daging. Naya merasa heran kenapa Raka tiba-tiba menjadi menyukai memakan daging. Saat sedang menikmati makan daging, akhirnya Naya tahu bahwa daging yang dimasak si nenek adalah daging. Ketika akan mengajak Raka kabur, tiba-tiba Naya mendengar si nenek sedang membaca mantra. Ternyata si nenek sedang mengguna-guna Raka agar Raka mau smackdown haram dengan si nenek. Saat sedang menunggu Naya, Sugeng melihat Ayu sedang membakar baju-baju anaknya. Saat keluar rumah, Naya melihat Raka sedang memakan ayam hidup-hidup. Ketika Raka akan mencelakai Naya, tiba-tiba Weton datang menolong Naya. Si nenek mengatakan bahwa semua hal yang terjadi di desa itu karena kesalahan Hamdan yang menganut ilmu hitam. Untuk terhindar dari iblis, mereka terpaksa menumbalkan keturunan mereka yang baru lahir. Setelah mengemasi barang-barangnya, Naya bermaksud untuk mengajak Raka segera pergi. Tapi Raka mulai kerasukan lagi. Si nenek meyakinkan mereka untuk mengikuti ritual pembersihan. Keesokan harinya, mereka melakukan ritual di dalam goa. Naya terkejut, ternyata goa itu adalah goa yang ada di dalam mimpinya. Raka dan Naya terkejut, ternyata semua penduduk desa itu adalah pengikut iblis. Raka terpilih untuk ikut ritual, sedangkan Naya dibawa ke tempat lain. Mereka juga tidak menyangka bahwa Pak RT adalah anggota sekte itu juga. Dulu Pak RT lah yang meletakkan foto keluarga Hamdan. Saat dikurung di dalam gubuk, tiba-tiba Sugeng datang menolong Naya. Sugeng menyuruh Naya untuk menemui ibunya dengan cara mengikuti petunjuk yang ada di pohon. Ternyata Sugeng adalah anaknya Weton. Weton menjelaskan bahwa orang-orang di desa itu adalah pemuja iblis, sedangkan Hamdan adalah orang baik yang ingin terlepas dari adat desa itu. Dan ternyata ibu Raka dan Naya adalah adik kandung Hamdan sendiri. Dalam ritual sesat mereka akan melakukan perkawinan sedarah. Jika anak yang dilahirkan cacat, maka akan ditumbalkan. Dulu Weton yang membantu Hamdan untuk keluar dari desa itu. Hamdan mendapatkan jimat untuk menghindarkan kedua anaknya dari iblis. Tapi kekuatan jimat itu hanya bertahan selama 21 tahun. Naya menunjukkan jimat milik Hamdan. Weton berkata, itu jimat untuk melindungi anak yang terlahir cacat. Sementara itu, ritual yang dilakukan Rajimah gagal. Lalu Rajimah menyuruh anggotanya untuk segera menghabisi Naya. Tapi karena Naya berhasil lari berkat Sugeng, akhirnya mereka menghabisi Sugeng. Naya lalu berlari mencari Raka. Dan tiba-tiba saja Naya bertemu dengan Raka. Ternyata Raka sudah dikuasai iblis. Dan Raka menggiring Naya kepada Rajimah. Saat akan dihabisi, Naya segera menempelkan jimat Hamdan di kening Rajimah. Dan tiba-tiba saja mereka semua seperti kerasukan. Dan mereka mengakhiri hidup mereka. Sedangkan Rajimah dihabisi Naya. Keesokan harinya mereka menumpang kendaraan yang kebetulan melintas. Dan ternyata ini bukanlah akhir dari kemenangan mereka. Beberapa bulan kemudian terlihat Raka sedang berada di dalam bis. Tiba-tiba Raka kerasukan dan menghabisi semua orang yang ada di dalam bis. Ternyata dalam perjalanan pulang dulu bersama Naya, Raka kerasukan lagi. Dan Raka menghabisi Naya.
karena Raka sudah benar-benar dipilih si iblis sebagai calon pemimpin sekte berikutnya.